Ini kamar aku. Masuk yuk. Ayo. Berlatar di sebuah apartemen terlihat sepasang kekasih bernama Sulastri dan Andra. Semasa hidupnya, Tari sangat dekat sekali dengan dunia hiburan. Sehari-harinya dia bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe. Nanti kamu lihat macam-macam ya. Iya sayang, ya udah. Kalau gitu, sekarang aku siap-siap jalan dulu ya. Sementara di tempat lain terlihat seorang instruktur fitness bernama Agus. Waktu itu dia dikagetkan dengan shock terapi yang membuatnya panik. Dia tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Kamu gak usah kerja lagi di sini ya. Terus anak istri saya gimana, Pak? Ini ada pesangon buat kamu. Jadi sekarang sebaiknya kamu beres-beres. Tapi Pak, Kembali pada Sulastri dan kekasihnya yang tinggal di apartemen. Waktu itu mereka kedatangan sang pemilik apartemen untuk menagih uang kebersihan dan air yang sudah 4 bulan menunggak. Permisi. Mbak, gimana sih ini uang tagihan air sama kebersihan? Udah 4 bulan nunggak. Kapan mau bayarnya? Minggu depannya, Pak. Tapi awas ya Mbak ya. Kalau sampai minggu depan belum bayar juga, air saya matiin. Siapa ini? Gimana dong? Pak Asep minta uang apartemennya. Uang aku juga belum turun. Aku belum punya uang. Kebingungan dengan tagihan tersebut, akhirnya Lastri pun memiliki ide brilian agar bisa dapat uang banyak, yaitu dengan membuka jasa ojek palang secara online melalui media sosial. Aku punya cara gimana aku bisa ngasilin uang yang banyak. Ini baru nama pacar aku apa? Udah kepo kamu. Terus aku sama kamu. luar biasa. Cakep. Ini buat kamu. Udah aku tambahin ya. Mas baik banget. Makasih ya. Yuk. 8 tahun sudah Agus menikah dengan sang istri. Namun permasalahan ekonomi kerap menghantui rumah tangganya. Dan Aku minta cerai. Sabar dulu, Bu. ya, gara-gara masalah ekonomi tersebut akhirnya Agus dan sang istri pun bercerai. Setelah bercerai dengan sang istri, Agus jadi sering main di rumah temannya yang bernama Andri untuk menenangkan diri. Hingga pada suatu hari, Agus ditelepon sama sang mantan istri. Dia meminta uang buat anaknya yang akan masuk sekolah. Halo Bang. Halo, Bu. Gimana sih? Kok sampai sekarang belum kirim-kirim uang juga buat anak kamu? Sabar, Bu. Nanti pasti Abang kirim. Awas aja kalau kamu bohong. Ini kan anak kamu mau masuk sekolah. Udah si Ade sakit lagi. Apa? Ade sakit. Kok jual HP aja ya? Karena bingung dengan semua itu, Agus pun akhirnya memutuskan untuk menjual HP-nya dengan meminjam motornya Andri. Namun apa yang terjadi? Mas, Ya, kenapa? ini yang punya kios kemana ya? Mana gua tahu. Pulang kampung kali. Mendapat kios tempat penjualan HP yang tutup, Agus pun akhirnya berselancar di dunia online untuk mencari ojek palang yang bisa dia kelabui. Hingga akhirnya Agus pun menemukan Lastri si pemandu karaoke. Ini nih. Ada yang mau booking aku lagi nih. Keluar, terus nanti ya aku bakal hubungin kamu. Kalau aku udah selesai sama tamu-tamu aku, udah keluar sana main. Mereka kemudian janjian ketemuan di apartemen di mana Lastri tinggal. Dan apa yang terjadi? Ini kamar aku. Masuk yuk. Ayo. Hyuk jalik juk jebret jos logodor, maknyos bosku. Maknyos, jos, ajib. Endol banget bosku. Makasih ya, sayang. Kamu luar biasa. Mau ngapain kamu? Karena berontak akhirnya Agus pun memaikan Lastri dan kemudian pergi dengan membawa barang berharga miliknya Lastri. Sementara sang pacar di luar merasa gelisah, karena sudah terlalu lama Lastri tak kunjung mengabarinya. Dan ditelepon pun tidak aktif. Andra kemudian berinisiatif untuk mengeceknya ke apartemen, namun apa yang terjadi? Sayang! Yang! Tolong! Kenapa Mas? Saya juga nggak tahu, Pak, kenapa pacarnya kayak begini, Pak. Ya udah bawa aja ke polisi Tak Mas. lama kemudian polisi pun datang untuk melakukan olah TKP dan identifikasi korban.
sehingga muncullah nama tersangka yaitu Agus. Setelah itu, Agus kemudian kembali ke rumahnya Andra untuk mengembalikan motornya. Dan pada keesokan harinya Agus pun langsung menjual perhiasan tersebut. Namun apa yang terjadi? Anda kami tangkap atas pencurian dengan melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia. Ya, Agus akhirnya ditangkap polisi di kediaman temannya dengan tanpa perlawanan. Dan di akhir cerita, alih-alih mendapatkan uang cepat untuk keperluan sang anak, justru hotel tanpa jendela lah yang Agus dapat. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik dinginnya jeruji besi selama 20 tahun. Tamat dengan ending yang sangat-sangat membagongkan.